Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 107.1, Lineup Semifinal. Huo Yuhao memanfaatkan kekuatan di kakinya, dengan cepat berdiri dari tanah, lalu meraih pergelangan kaki Wang Dong. Tubuh Wang Dong membungkuk ke depan saat dia mengarahkan kakinya yang menghadap ke bawah ke depan untuk membungkusnya di leher Huo Yuhao dan menjebak kepalanya di antara kedua kakinya. Huo Yuhao segera menarik kedua tangannya ke samping lehernya, lalu meraih pergelangan kaki Wang Dong lagi. Lenganmu tidak bisa memelintir pahaku. Wang Dong mendengus. Dia tidak menghindari serangan Huo Yuhao, sebaliknya menyandarkan tubuh atasnya ke belakang dan menopang tubuhnya dengan kedua tangan di lantai. Pada saat yang sama, ia mencoba melingkari leher Huo Yuhao dengan semangat baru. Namun, Huo Yuhao memiliki pegangan besi di pergelangan kaki Wang Dong. Tidak peduli berapa banyak Wang Dong berjuang, dia tidak bisa menggerakkan kakinya ke depan bahkan 1 inci. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kamu masih terlalu lemah. Kamu menyebut paha setipis batang korek api ini. Petik 2. Wang Dong terus mengerahkan kekuatannya dengan tidak percaya, tetapi cengkeraman Huo Yuhao tetap kuat. Huo Yuhao bahkan perlahan mencongkel kaki Wang Dong terpisah. Itu tidak mungkin. Anda hanya memiliki 2 cincin jiwa, bagaimana Anda bisa lebih kuat dari saya? Wang Dong berkata, tidak yakin. Huo Yuhao tertawa lagi. Aku punya tulang jiwa. Begitu juga aku, Wang Dong membantah, menolak untuk menyerah pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjadi terdiam ketika mendengar ini, dan berpikir untuk memberitahu Wang Dong tentang tulang belulang es batu Empress Scorpion. Dia juga merasakan kekuatannya meningkat dengan jelas begitu dia menyerap energi Life Gold. Jika bukan karena itu, dia tidak akan bisa menahan kaki Wang Dong dengan mudah. Jangan berpikir bahwa Wang Dong, yang memiliki Dewi Kupu-Kupu Radiant, lemah. Sebaliknya, kemampuannya jauh lebih besar daripada kerangka rampingnya, karena jiwa bela diri keduanya menjadi salah satu jenis jiwa bela diri tipe kekuatan terkuat di benua itu, yang pernah menjadi milik jiwa bela diri herediter pertama di sekte ini, Hao Tianchui. Memikirkan bahwa Huo Yuhao bisa mengalahkan Wang Dong ketika dia tidak memiliki kekuatan sebanyak Wang Dong, itu pasti kemenangan murni dalam hal peningkatan tubuh fisiknya. Tentu saja, tak satu pun dari mereka yang menggunakan kekuatan jiwa mereka. Wang Dong sudah menggunakan semua kekuatannya, namun dia masih tidak bisa menjepit kakinya di leher Huo Yuhao. Sebaliknya, kakinya ditarik semakin jauh, menyebabkan keduanya terlihat agak lucu. Satu berdiri di sana dengan tangan terpisah di samping kepalanya, sementara yang lain melakukan handstand dengan kaki terpisah. Selanjutnya, setengah dari tubuh Wang Dong berada di luar kamar mereka. Wow, apa yang sedang kalian lakukan? Apakah Anda perlu begitu penuh kasih sayang? Suara Susan Shi dapat didengar saat dia, Bei Bei, dan Ma Xiaotao muncul dari ruangan. Mereka semua bisa tahu dengan satu pandangan bahwa tubuh Wang Dong adalah orang yang menonjol keluar ruangan. Wang Dong merasa malu dan jengkel ketika dia berkata, lepaskan aku. Huo Yuhao akhirnya melepaskan, lalu segera mengambil beberapa langkah mundur ketika Wang Dong membalik ke belakang dan berdiri tegak, memelototi Huo Yuhao. Wang Dong kemudian berbalik menghadap Susan Shi dan yang lainnya dan berkata, kami hanya melatih keterampilan fusi kami, apakah ada yang salah dengan itu? Dia pasti tidak bisa mengatakan bahwa mereka berkelahi karena Huo Yuhao telah menyentuh pantatnya. Huo Yuhao menyentuh hidungnya sambil tersenyum. Ma Xiaotao tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, ayolah, anak-anak muda harusnya hidup. Wang Dong berpunuk, lalu berkata, kamu sendiri tidak terlalu tua, Mes. Tao. Ma Xiaotao menjawab, baiklah, ayo pergi. Guru Wang telah menyerukan pertemuan pra-pertempuran. Kita harus bertanding besok, jadi kita harus melakukan persiapan akhir sekarang. Setelah diberi kuliah oleh Wang Yan tempo hari, emosi Ma Xiaotao jauh lebih terkendali. Dia menjadi kurang maniak, dan bertindak lebih tenang, dia akhirnya menunjukkan kemiripan kualitas pemimpin tim. Besok, Huo Yuhao tersentak, terkejut. Maksudmu lusa? Kami baru saja berkompetisi kemarin, jadi tim lain masih harus berkompetisi di perempat final hari ini.
Kita harus istirahat sehari setelah kompetisi berakhir, kan? Mes Tao, Anda pasti salah mengingat tanggal. Petik 2. Wang Dong membentak, Mes Tao tidak melakukan kesalahan, Andalah yang bingung. Kamu bermeditasi mendalam sepanjang hari dan malam, dan aku sangat lelah karena berusaha melindungimu, namun kamu masih menggertakku. Petik 2. Huo Yuhao tidak menyangka bahwa sehari semalam telah berlalu. Dalam terang wahyu ini, dia memperhatikan tas gelap di bawah mata Wang Dong dan merasa sangat tersentuh. Bei Bei memberi acungan jempol kepada Huo Yuhao, lalu berkata, junior kecilku luar biasa. Ayo pergi. Wang Dong berkata, senior, kamu bias. Saya jelas yang termuda, bukankah seharusnya kau memanggilku juniormu? Petik 2. Bei Bei menatapnya dengan aneh dan berkata, benarkah? Apakah Anda yakin bahwa Anda ingin menjadi little junior saya? Petik 2. Wang Dong merasa agak malu setelah ditatap seperti itu, jadi dia menjulurkan lidahnya dan berkata, siapa yang peduli, ayo pergi. Dia kemudian bergegas keluar dari ruang pertemuan di depan yang lain. Huo Yuhao mengikuti, agak bingung ketika dia bertanya, Big Senior, apa yang terjadi padanya? Kenapa dia membiarkannya begitu saja? Petik 2. Bei Bei terkekeh dan berkata, jangan bertanya begitu banyak, tidak masalah seperti itu untuk saat ini. Ayo, kita ada pertemuan untuk dihadiri. Kompetisi besok bukan lelucon. Petik 2. Huo Yuhao masih kaget tentang bagaimana dia bisa bertahan dalam meditasi yang mendalam selama sehari penuh dan semalam. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia hanya menjadi penengah untuk waktu yang sangat singkat, hanya beberapa menit. Sekarang, dia menyadari secara langsung betapa menakjubkan hasil dari meditasi mendalam. Selain itu juga cara yang bagus untuk menghindari pelatihan yang monoton. Tidak heran setiap guru jiwa mendambakan kesempatan seperti itu. Saat pikiran-pikiran ini mengalir dalam benaknya, Huo Yuhao mengikuti yang lain ke ruang rapat. Wang Yan jelas yang pertama mencapai kamar itu, dan telah menunggu semua orang. Melihat semua orang telah tiba, dia berkata, dengan suara yang dalam, baiklah, mari kita mulai pertemuan. Sekarang setelah perempat final selesai, semifinal akan dimulai besok. Kami pasti akan berada di pertandingan pertama. Putaran lain akan berlangsung besok. Setelah semifinal, akan ada 3 hari sampai final. Guru Wang, siapa lawan kita di semifinal? Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Yan menjawab, saya masih tidak yakin. Demi keadilan, pasangan semifinal harus diputuskan melalui undian lot. Sebagai juara bertahan turnamen, kami pasti akan bertanding besok. Jadi, kita tidak bisa membuat persiapan khusus untuk menargetkan lawan kita. Satu-satunya pilihan kami adalah mempertimbangkan semua orang dalam persiapan kami. Meskipun ini adalah kelemahan, semua lawan kita harus menghadapi situasi yang sama dengan kita. Mereka juga tidak yakin apakah mereka akan menemui kita atau tidak. Petik 2. 4 tim yang tersisa adalah kita, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Akademi Nasional Star Luo, dan Akademi Mistik Kekaisaran. Adalah adil untuk mengatakan bahwa 3 akademi lainnya semuanya adalah rival lama dari akademi kita. Mereka semua sangat kuat, dengan saingan terkuat kita tidak diragukan lagi adalah Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Bahkan jika kita tidak bertemu mereka di semifinal, kita akan bertemu mereka di final. Jadi, kita perlu mengarahkan strategi kita pada mereka. Petik 2. Biarkan saya memberitahu Anda semua tentang 3 tim ini, serta apa yang harus kita perhatikan ketika kita bersaing, dan strategi spesifik melawan mereka. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul jelas merupakan lawan terkuat kami dari 3 tim ini. Ketua tim mereka, Marulong, belum muncul. Namun, berdasarkan turnamen sebelumnya, Marulong harus menjadi kaisar jiwa. Untungnya, dia satu-satunya kaisar jiwa dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Petik 2. Dari 14 orang di tim resmi dan persiapan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, hanya Marulong, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen yang belum berkompetisi. Baik Xiao Hongchen dan Meng Hongchen berasal dari tim persiapan. Sebagai referensi, Meng Hongchen adalah wanita muda yang Wang Dong coba ambil saat itu. Wang Yan tidak bisa menahan senyum dan melihat Wang Dong saat dia mengatakan ini. Wang Dong tampaknya tidak menganggap ini canggung sama sekali. Wang Yan melanjutkan, sisa tim resmi mereka semua adalah Raja Jiwa, tetapi hanya 2 dari mereka di atas peringkat 55. Sisanya dari mereka di bawah peringkat 55 tetapi di atas peringkat 50. Mereka juga semua mewarisi jiwa bela diri dengan beberapa berguna karakteristik untuk insinyur jiwa, yang bukan orang yang terlalu luar biasa.
Mereka titik kuat utama adalah alat jiwa mereka. Adapun 5 anggota tim persiapan yang sudah berkompetisi, 2 adalah leluhur jiwa dan 3 adalah penatua jiwa. Namun, kita seharusnya tidak melihat anggota tim persiapan ini sama sekali. Petik 2. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul bukanlah saingan terkuat kita karena mereka telah membina siswa yang dapat menyamai kita, tetapi karena perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam alat jiwa mereka. Tanpa ragu, mereka pasti memiliki banyak alat jiwa yang belum pernah mereka gunakan di turnamen ini, dan mereka telah menyimpan alat jiwa ini untuk menggunakannya melawan kita. Ini selalu terjadi di turnamen sebelumnya. Selama beberapa dekade terakhir ini, alat jiwa Kekaisaran Sun Moon telah berubah pada tingkat yang lebih cepat dan menjadi semakin sulit untuk ditangani. Itulah sebabnya strategi kami harus dapat beradaptasi dengannya. Di chapter tim, kita mungkin akan dirugikan karena keuntungan kelompok dari alat jiwa mereka. Tapi di chapter individu atau pertarungan 2-2-3, kita tidak akan dirugikan. Kami akan memiliki kesempatan mereka. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, Guru Wang, apakah ada perubahan lagi dalam aturan untuk putaran final? Wang Yan mengangguk dan berkata, putaran tim akan diselenggarakan, bersama dengan putaran individu dan pertarungan 2-2-3. Selanjutnya, 3 segmen kompetisi ini akan selesai dalam sekali jalan setelah kedua tim telah memilih semua 7 anggota yang bersaing. Tidak akan ada jeda. Juara akhirnya akan menjadi orang yang memenangkan 2 dari 3 segmen. Petik 2. Huo Yuhao tertegun ketika mendengar kata-katanya. Itu tidak mudah untuk menjadi juara dari Continental Advanced Soul Master Academy Turnamen Duel Jiwa. Chapter 107.2, Lineup Semifinal. Wang Yan berkata, namun, Imperial Mystical Academy dari Heavenly Soul Empire juga merupakan saingan kami. Hanya kita, Akademi Teknik Sun Soul Imperial Moon, dan Imperial Mystical Academy memiliki kaisar jiwa di antara semua orang di turnamen. Imperial Mystical Academy adalah akademi kerajaan dari Heavenly Soul Empire. Semua anggota kerajaan akan memasuki akademi untuk belajar. Susunan pemain mereka untuk turnamen ini sangat kuat, 1 jiwa kaisar dan 6 jiwa raja. Namun, penguasa jiwa adalah kekuatan utama mereka. Insinyur jiwa mereka akan memberikan dukungan kepada tuan jiwa mereka. Di antara 7 anggota tim resmi mereka, 2 raja jiwa mereka adalah insinyur jiwa. Dari pengamatan saya, mereka seharusnya tidak menjadi insinyur jiwa kelas 5, dan kemungkinan besar adalah kelas 4 seperti Heika itu. Petik 2. Lawan terakhir kita adalah Akademi Nasional Star Luo dari Kerajaan Star Luo. Di antara 3 rival ini, Akademi Nasional Bintang Luo adalah yang terlemah. Tetapi ini tidak selalu berarti bahwa mereka adalah yang termudah untuk dihadapi. Ini adalah Kekaisaran Luo Bintang, wilayah mereka. Selain itu, kekuatan keseluruhan Akademi Nasional Star Luo juga tidak terlalu lemah. Meskipun mereka tidak memiliki seorang kaisar jiwa untuk menahan benteng, mereka masih memiliki hingga 6 raja jiwa. Sejauh ini segalanya berjalan mulus bagi mereka, atau setidaknya, mereka merasa lebih lancar daripada kita. Petik 2. 2 putaran terakhir akan sangat membosankan bagi kami. Meskipun kita memiliki 2 kaisar jiwa, Xiao Tao dan Yue Heng, saingan kita masih memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih besar dalam hal jumlah. Kemampuan mereka secara keseluruhan tidak kalah dengan kita. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial dan Imperial Mystical Academy bahkan agak lebih unggul dari kita dalam hal kemampuan keseluruhan. Satu-satunya kita akan menjadi juara adalah dengan memberikan segalanya. Ini seperti pertama kali kami menghadapi Jaski Academy. Petik 2. Wang Yan sama sekali tidak terdengar santai. Semua orang dari Akademi Shrek juga merasa berat di hati mereka. Memang, meskipun mereka memiliki 2 kaisar jiwa dan Ling Luo Chen, yang merupakan raja jiwa tipe kontrol, anggota tim persiapan mereka masih jauh lebih lemah daripada saingan mereka. Di antara 4 leluhur jiwa mereka, kekuatan jiwa Su Sanxi hanya peringkat 47. Sisanya bahkan lebih buruk. Adapun 3 terakhir, Wang Dong hanya penatua jiwa, Xiao Xiao baru saja menjadi penatua jiwa, dan Huo Yuhao hanya Grandmaster jiwa. Sementara mereka semua memiliki jiwa bela diri kembar, budidaya mereka masih sangat lemah. Seberapa banyak mereka dapat benar-benar berkontribusi dalam kompetisi tim peringkat teratas turnamen? Menurut pengaturan Wang Yan di chapter sebelumnya, kemungkinan besar Huo Yuhao dan Wang Dong tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran tim. Bahkan jika mereka berdua dikirim bersama-sama, itu masih akan menurunkan kekuatan keseluruhan Akademi Shrek.
Meskipun keterampilan jiwa Huo Yuhao sangat praktis, dan Golden Rod adalah keterampilan pengendalian massa yang lumayan, bisakah kekuatan mereka dilepaskan sepenuhnya terhadap lawan yang tangguh? Ini juga di bawah keadaan bahwa lawan mereka sama sekali tidak menyadari kemampuan mereka. Wang Yan menyapu pandangannya dari kiri ke kanan. Dia secara alami menyadari bahwa tidak semua orang percaya diri sepenuhnya. Dia dengan lembut berkata, saya tidak berharap kita menjadi juara sejak hari kita datang ke Star Luo City, karena kita bukan materi juara. Saya sudah sangat puas bahwa kita telah sampai sejauh ini. Semua kerja keras Anda jelas untuk dilihat semua orang. Kalian semua telah mempertahankan kejayaan Shrek, jadi saya harap kalian semua tidak akan tertekan dalam kompetisi mendatang. Apapun hasilnya, saya akan meminta Anda semua untuk menerima pahala ketika kita kembali. Petik 2. Kata-kata Wang Yan terdengar normal bagi Huo Yuhao dan anggota tim persiapan lainnya karena mereka memang banyak berkorban. Namun, kata-katanya terdengar sedikit menusuk ke Ma Xiao Tao, Dai Yueheng, dan Ling Luochen. Sebagai anggota tim resmi, mereka menghadapi kesulitan yang lebih buruk daripada anggota tim persiapan di turnamen ini. Meskipun kata-kata Wang Yan telah menusuk mereka, mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wang Yan tampak santai saat berbicara, seolah-olah dia tidak menyadari pancaran api di Ma Xiao Tao dan mata dua lainnya. Misi kami sudah selesai. Saya akan menggambarkan lawan kita sekarang. Kami akan menganalisis kemampuan masing-masing anggota tim sebelum memutuskan strategi kami. Kami akan menyesuaikan siapa yang bersaing sesuai. Petik 2. Pertemuan prakompetisi ini berlangsung selama hampir 6 jam, mulai dari makan siang hingga makan malam sampai matahari terbenam. Shrek Academy bukan satu-satunya yang cemas. 3 lainnya juga cemas. Pemenang keseluruhan turnamen akan diputuskan. Ini bukan hanya pertempuran kemuliaan antara 4 akademi top peringkat ini, tetapi juga pertempuran paling penting bagi anggota tim yang bersaing. Harus diketahui bahwa anggota tim teratas akan menerima perlakuan yang paling baik tidak peduli kekuatan apa yang mereka bergabung. Jika mereka mengambil posisi di kerajaan, mereka akan diberikan gelar, dan kemuliaan ini akan menemani mereka sepanjang hidup mereka. Wajar untuk mengatakan bahwa turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi lanjutan telah menjadi platform bagi berbagai kekaisaran di benua itu untuk memilih dan bertarung demi talenta terbaik. Jika bukan karena status bergengsi yang dimiliki Akademi Shrek, banyak kekuatan, keluarga, dan bahkan sekte sudah akan memburu siswa mereka. Huo Yuhao merasa tubuhnya sangat kaku saat dia berjalan keluar dari ruang rapat. Menghabiskan sepanjang sore itu menghafal kemampuan dan strategi lawan-lawannya memang sangat membosankan dan membosankan. Dia lebih suka memakai pakaian logam daripada melakukan ini. Setelah meregangkan tubuhnya yang malas, Huo Yuhao merasa jauh lebih baik. Ketika darahnya mulai beredar lebih lancar ke seluruh tubuhnya, kelelahan yang dia rasakan sebelumnya menghilang. Kekuatan kehidupan yang makmur di tubuhnya tampaknya telah terbangun oleh tindakan sederhana ini. Saudara junior, pergi dan cari makanan. Bei Bei menepuk pundaknya. Baik, Huo Yuhao menjawab dengan tergesa-gesa. Kakak tertua, apakah Anda pikir kita bisa menjadi juara pada akhirnya? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Sementara Ma Xiao Tao dan Dai Yueheng tampaknya yang paling kuat di antara mereka, Huo Yuhao adalah yang paling diyakinkan oleh kakak lelakinya yang terlihat lembut dan halus, namun cerdas dan paling dekat. Bei Bei tersenyum dan berkata, apakah Anda tidak percaya diri? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak percaya diri. Saya hanya berpikir bahwa lawan kita sangat kuat sekarang setelah saya mendengar analisis Guru Wang Yan. Petik 2. Bei Bei tertawa. Itu benar, lawan kita sangat kuat. Tim mereka hampir seluruhnya terdiri dari setidaknya Raja Jiwa. Tapi saya yakin bahwa pada akhirnya kita akan menjadi juara. Petik 2. Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia memandangnya. Bei Bei menarik senyumnya sedikit dan berkata dengan lembut, keyakinan berasal dari kemampuan diri sendiri. Shrek Academy mampu menjadi akademi terbaik di benua itu karena akademi tidak pernah terburu-buru. Setiap orang yang dikirim untuk berpartisipasi dalam turnamen ini telah mencapai keterampilan kami melalui kerja keras kami sendiri. Itu sebabnya para penatua dan nenek moyang jiwa Akademi Shrek berbeda dari akademi lain. Raja jiwa kita bahkan lebih berbeda. Di tingkat kaisar jiwa, jaraknya bahkan lebih besar. Mungkin lawan kita bisa menggunakan alat jiwa atau beberapa strategi dan taktik untuk menutup celah ini, tetapi jika kemampuan sejati kita dapat dipicu oleh kehendak kita, dan jika kita bisa menyalakan api kemuliaan untuk Shrek, kita pasti akan menang. Petik 2.
Semua orang berjalan keluar dari ruang pertemuan secara berurutan ketika Bei Bei mengatakan ini, dan karena dia tidak menurunkan suaranya, mereka semua mendengar apa yang dia katakan. Ekspresi Ma Xiaotao, Dai Yueheng, dan Ling Luochen berubah. Ekspresi mata mereka ketika mereka melihat Bei Bei juga sedikit berubah. Guo Yuhao mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak tertua, apa yang Anda maksud dengan antusiasme yang merusak? Bei Bei terkekeh dan menjawab, apakah menurut Anda ada begitu banyak talenta di dunia yang mampu menjadi raja jiwa sebelum mereka berusia 20 tahun? Akademi Shrek kami membina para siswa melalui model pengajaran yang telah dibangun selama puluhan ribu tahun, serta kerja keras yang luar biasa dari para siswa berbakat. Mungkin akademi lain dapat membina beberapa siswa seperti itu, tetapi apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana para insinyur jiwa dengan jiwa bela diri biasa dapat melakukannya? Petik 2. Aku berani mengatakan bahwa mereka yang berasal dari Akademi Shrek semua akan memiliki kemampuan untuk menjadi titlet Douluo selama mereka mampu bertahan di dunia luar. Namun, itu jauh lebih kecil kemungkinannya untuk orang-orang dari akademi lain yang telah bersaing melawan mereka di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Itu karena banyak peningkatan kekuatan mereka tidak dikaitkan dengan kerja keras mereka sendiri. Petik 2. Apakah kamu tidak pernah menyadari bahwa tim yang paling menonjol berasal dari keluarga kerajaan dari berbagai kerajaan, atau apakah akademi terbaik dari berbagai kerajaan? Saya yakin bahwa setidaknya setengah dari mereka yang bersaing menggunakan berbagai jenis pil dan harta untuk meningkatkan budidaya mereka. Terutama Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul dari Kekaisaran Sun Moon, yang sangat kaya. Anda juga pernah melihat alat jiwa dari Illustrious Virtue Hall sebelumnya. Petik 2. Guo Yuhao segera mengerti. Jadi kekuatan mereka ditingkatkan melalui obat-obatan. Bei Bei menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa obat bermanfaat bagi para soul-soul. Namun, moderasi adalah kuncinya. Banyak obat memiliki komponen beracun juga. Terlepas dari beberapa obat tertentu yang dapat memperkuat fondasi seseorang, yang terbaik adalah mengonsumsi obat yang meningkatkan kekuatan jiwa sesedikit mungkin. Tanyakan senior Ma dan senior Dai, mereka akan memberitahu Anda bahwa Shrek Academy telah melarang siswa kami mengonsumsi obat tersebut. Itu karena bentuk metode budidaya ini tidak memiliki masa depan. Jika seseorang mengonsumsi obat-obatan ini secara berlebihan, meskipun hanya sedikit, itu dapat membuatnya sehingga seseorang tidak akan pernah bisa menjadi Douluo berjudul. Petik 2. Suara Ma Xiaotao tiba-tiba terdengar, Junior Bei Bei, kamu tahu sedikit. Bagaimana kamu tahu banyak tentang halaman dalam meskipun kamu dari halaman luar? Petik 2. Bei Bei berbalik dan tersenyum pada Ma Xiaotao, senior, aku tidak bisa memberitahumu. Ma Xiaotao tertegun sejenak, kenapa kamu tidak bisa memberitahuku? Katakan padaku. Chapter 107.3, Susunan Pemain Semifinal. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, mengatakan itu akan menyinggung seseorang. Semua orang tahu temperamen Ma Xiaotao. Dia menamparkan dadanya dan berkata, jadi bagaimana jika kamu menyinggung seseorang? Aku akan melindungimu. Ekspresi tidak nyaman muncul di wajah Bei Bei ketika dia berkata, baiklah, Sister Xiaotao. Anda harus hidup sesuai dengan tawaran Anda dan melindungi saya. Petik 2. Ma Xiaotao tidak sabar dan berkata, mengapa kamu berlengah-lengah seperti seorang wanita? Cepat, katakan saja. Petik 2. Bei Bei tersenyum dan mengungkapkan seteguk gigi putih saat dia berkata, kamu mungkin belum pernah makan daging babi sebelumnya, tetapi kamu pasti melihat babi berlari. Saat dia mengatakan itu, dia dengan kasar menarik pintu di sebelahnya terbuka. Suara mendesing. Dia segera berlari masuk. Tampaknya, tanpa sadar, dia sudah tiba di luar kamarnya sendiri. Ma Xiaotao tertegun ketika mendengar ini. Dia dengan cepat bereaksi dan mengutuk, sarafmu, Bei Bei. Kamu berani memanggilku babi. Dengan itu, dia berusaha untuk bergegas ke kamar Bei Bei. Ling Luochen dengan cepat menariknya ke belakang ketika dia mencoba menahan tawa dan berkata, jangan lari. Jika Anda berlari, Anda akan jatuh cinta pada taktiknya. Ingat, dia memang berbicara tentang babi yang berlari. Petik 2. Ma Xiaotao memandangnya, dan tawa tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia tidak bisa menahan tawa juga. Setelah serangan gila-gilaan ini, suasana suram dari pertemuan sebelumnya menjadi sangat ringan. Saat Wang Yan berdiri di ambang pintu ruang konferensi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Bei Bei memang memiliki kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Adapun tim persiapan,
mereka tampaknya menjadi lebih baik dan lebih baik. 5 tahun kemudian, ketika anak-anak dari tim persiapan tumbuh, mereka mungkin akan menjadi tim paling kuat yang dimiliki Akademi Shrek sejak lama. Mereka mungkin akan menjadi 7 monster Shrek paling kuat dalam waktu yang lama juga. Apakah kamu akan berlatih malam ini atau tidak? Wang Dong menyenggol Huo Yuhao dengan bahunya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, tentu saja kita harus berlatih. Pelatihan menit terakhir juga memiliki kegunaannya. Anda akan melihat hasil meditasi mendalam saya setelah Anda selesai makan. Petik 2. Mulut Wang Dong berkedut tanpa sadar saat dia berkata, kamu hanya berkultivasi selama 1 hari. Apakah Anda mengharapkan semacam perubahan yang menghancurkan bumi? Petik 2. Namun, kenyataan membuktikan bahwa ia telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Setelah makan malam, mereka berdua mulai berkultivasi bersama menggunakan Haodong Power mereka. Namun, Wang Dong membuka matanya dan menghentikan kultivasinya setelah hanya 1 revolusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Dong menatap Huo Yuhao dengan kaget. Huo Yuhao berseri-seri saat dia membuka matanya dan berkata, bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Wang Dong berkata, kecepatan sirkulasi Haodong Power Anda 2 kali lipat. Ini bahkan lebih cepat daripada saya, seorang penatua jiwa. Tuhanku, apa yang kamu lakukan? Jika bukan karena fakta bahwa saya telah mengikuti Anda selama ini, saya akan berpikir bahwa Anda telah mengambil semacam ramuan yang berharga. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Aku tidak makan apapun, tapi kamu masih akan kaget kalau aku memberitahumu. Petik 2. Sebenarnya, tepat setelah mereka berdua menghubungkan lengan untuk berkultivasi, kekuatan Haodong mereka beredar lebih cepat setelah memasuki tubuh Huo Yuhao. Kecepatannya memang hampir 2 kali lipat. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang hidup ketika memasuki kembali tubuh Wang Dong. Setelah kekuatan jiwa mereka menyelesaikan revolusi penuh, tubuh Wang Dong menjadi jauh lebih nyaman dan santai. Energinya meningkat dalam semua aspek, dan efek dari kultivasinya juga sangat ditingkatkan. Meskipun dia tidak tahu itu dari energi kehidupan yang luas yang tersisa dari sisa-sisa emas kehidupan di tubuh Huo Yuhao, dia masih merasakan perubahan yang jelas. Wang Dong memandang Huo Yuhao dengan curiga dan berkata, apakah efek dari meditasi yang dalam benar-benar baik? Lain kali, saya akan menenangkan diri juga, dan berusaha mencapainya. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ayo, mari mulai berkultivasi. Meditasi mendalam adalah cara terbaik untuk memulihkan energi seseorang. Saya merasa bahwa kekuatan jiwa saya telah mengalami semacam perubahan khusus. Jangan sia-siakan kesempatan ini, itu akan menguntungkan Anda juga. Petik 2. Sementara energi kehidupan yang luas dari Life Gold akan terus berkumpul di dalam tubuhnya, secara bertahap akan diserap oleh tubuhnya. Itu tidak akan melekat pada kekuatan jiwanya lama, kalau tidak itu akan menguras kekuatan jiwanya. Huo Yuhao ingin Wang Dong berlatih bersamanya sekarang sehingga dia bisa memberikan sebagian energi kehidupan kepadanya saat dia masih memilikinya. Dengan melakukan itu, mereka dapat berbagi manfaatnya. Keduanya mulai menggunakan kekuatan Haodong mereka sekali lagi. Malam ini bisa dikatakan sebagai sesi budidaya bersama yang paling produktif. Setelah malam itu, lebih dari setengah energi kehidupan yang luas dalam kekuatan jiwa Huo Yuhao diserap oleh Wang Dong. Selesai berkultivasi saat fajar, dan saat Huo Yuhao mengolah mata iblis ungunya di jendela, seluruh kerangka Wang Dong tampak penuh energi. Kulitnya bersinar dengan cahaya, dan matanya jauh lebih cerah. Wajahnya yang tampan kemerahan, dan sangat menggemaskan. Dia tampak cukup istirahat dan energi. Setelah semalaman berkultivasi, kecepatan kultivasi mereka meningkat lebih dari 3 kali lipat. Selain itu, setelah mereka terhubung dan mengolah energi yang sangat besar itu, mereka bahkan lebih tidak selaras satu sama lain. Seolah-olah mereka adalah satu orang. Sekarang setelah fajar, sudah saatnya untuk semifinal setelah mereka menyikat dan makan sarapan. Tim dari Shrek Academy, yang mengenakan pakaian hijau tinta, disambut tepuk tangan meriah ketika mereka muncul di Star Luo Plaza. Sudah ada lebih dari 100 tim di awal kompetisi, tetapi sekarang hanya ada 4 tim yang bersaing untuk mendapatkan tempat teratas. Persaingan telah memakan waktu lebih dari 1 bulan pada saat ini, di mana Xiao Xiao, Wang Dong, dan Huo Yuhao semua mengalami terobosan dalam hal kekuatan jiwa mereka. Dari 4 tim yang tersisa, masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 2 perkelahian besar yang tersisa. Saat yang menentukan telah tiba, dan mereka akan bertarung dengan semua kekuatan mereka.
Setelah beberapa renovasi, sekarang hanya ada 4 zona yang tersisa di area istirahat peserta. Setiap tim tersebar sangat jauh satu sama lain. Masih ada 1 jam sampai dimulainya kompetisi, tetapi keempat regu sudah ada. Kadang-kadang, mereka saling berpandangan. Ketika itu terjadi, percikan api muncul terbang dari mata mereka. Aura pertempuran yang kuat bisa dirasakan, dan suasana di area istirahat menjadi keras dan tegang, beberapa jejak niat membunuh bahkan hadir. Matahari perlahan naik melalui langit, suhu hari ini tidak buruk. Saat sinar matahari menyinari Star Luo Plaza yang luas, sinar itu tampak diselubungi lapisan emas tipis. Namun, di mata keempat tim, bukan hanya sinar matahari, tetapi kehormatan dari kemenangan yang harus mereka pertaruhkan semaksimal mungkin. Hari pertama semifinal akan terdiri dari pertarungan tim. Apa yang tak seorang pun sangka adalah melihat karpet merah, selebar 10 meter, membentang dari gerbang istana hingga ke bagian depan arena. Beberapa menit sebelum regu-regu itu menarik undian, gerbang istana terbuka dan Kaisar Bintang Luo, dikelilingi oleh para pengawalnya, keluar dari sana dan menuju ke arena. Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Setiap prajurit yang bertanggung jawab menjaga ketertiban bersorak dan melambaikan senjata mereka di udara. Ketika orang banyak memperhatikan penampilan Kaisar, mereka bersorak. Keempat tim berdiri juga, dan menatap Kaisar dengan hormat. Huo Yuhao memperhatikan bahwa ada 4 lelaki tua di sebelah Kaisar Bintang Luo. Mereka membentuk bujur sangkar di sekitar Kaisar. Di belakang mereka, tidak ada lebih dari 20 penjaga. Oleh karena itu, tampaknya tidak berlebihan. Namun, setiap orang di sana jelas tahu bahwa pasukan penjaga tidak ada yang bisa diejek. Keempat orang tua itu kemungkinan adalah Dou Luo berjudul dari Kekaisaran Bintang Luo. 10.000 tahun yang lalu, setelah aula jiwa marsial, yang telah memiliki penguasa jiwa paling kuat di benua itu, telah hancur, banyak penguasa jiwa yang kuat di dalamnya telah berjanji setia pada berbagai negara. Saat para master jiwa mulai memahami lebih banyak tentang jiwa bela diri mereka, semakin banyak bertitel Dou Luo mulai muncul. Namun, beberapa dari mereka mengandalkan obat-obatan untuk mencapai terobosan mereka. Karenanya, mereka relatif lebih lemah. Tentu saja, bahkan jika ada gelar Dou Luo lebih dari 10.000 tahun yang lalu, mereka masih langka. Lebih lanjut, Dou Luo berjudul yang berbeda memiliki jiwa bela diri yang berbeda, cara kultivasi yang berbeda, cincin jiwa yang berbeda, tulang jiwa yang berbeda, dan jumlah tulang jiwa yang berbeda pula. Dengan demikian, kekuatan individu mereka sangat bervariasi. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak dapat menemukan orang yang telah mengancam mereka di antara keempat gelar Dou Luo di bawah ini. 108 tuan jiwa yang bertanggung jawab atas keamanan semuanya tunduk pada Kaisar. Namun, mereka tidak berlutut. Menurut aturan Kekaisaran Luo Star, penguasa jiwa yang memiliki lebih dari 4 cincin dan berada di bawah kekuasaan Kekaisaran tidak harus berlutut kepada Kaisar. Kaisar naik ke arena di bawah perlindungan 4 gelar Dou Luo. Dia kemudian menghadapi Star Luo Plaza, tersenyum, dan berkata, "Tolong angkat rakyatku." Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Petik 2. Sorakan meledak dari semua sisi Star Luo Plaza. Jelas, Kaisar sangat dicintai oleh rakyatnya. Star Luo Emperor tidak berusaha menghentikan sorakan mereka. Sebaliknya, tatapannya tenang, dan dia memiliki senyum di wajahnya ketika dia melihat subjeknya dari jauh. Setelah plaza itu tenang, dia tersenyum dan berkata, "Turnamen Master Akademi Jiwa Kontinental Mahasiswi Lanjutan adalah peristiwa besar bagi benua Dou Luo yang terjadi setiap 5 tahun sekali. Suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi tuan rumah kompetisi kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada perwakilan ini dari lebih dari 100 sekolah. Berkat mereka, kami dapat menyaksikan banyak putaran menarik, serta perkembangan yang terus berubah di antara para guru jiwa dan insinyur jiwa di benua itu. Ini menyenangkan saya dan masyarakat umum." Petik 2. Semifinal akan dimulai sebentar lagi. Pada gilirannya, turnamen duel jiwa Master Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Lanjutan akan segera berakhir. Tidak akan ada lagi undian-undian setelah 4 tim teratas menggambar undian mereka, jadi saya pribadi akan mengawasi undian-undian kali ini. Saya berharap Akademi Shrek, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Akademi Mendalam Kekaisaran, dan Akademi Nasional Bintang Luo kita sendiri akan menampilkan pertunjukan yang besar dan menarik bagi kita semua. Petik 2. Saya tahu bahwa semua orang sangat ingin menonton pertunjukan. Saya juga sangat senang. Tanpa basa-basi lagi, biarkan menggambar dimulai.
Saya ingin mengambil bagian dalam sukacita dengan orang-orang saya, dan saya berharap bahwa Kekaisaran Luo Bintang kita akan makmur untuk generasi yang akan datang. Petik 2. Kata-kata Star Luo Emperor sangat agung, lucu, dan tidak terlalu lama. Saat dia selesai, kerumunan mulai bersorak sekali lagi. Di antara 4 lelaki tua yang naik bersamanya, yang kiri depan mengambil 2 langkah ke depan saat dia menghadapi area istirahat dan berkata dengan suara rendah, apakah pemimpin tim dari 4 tim akan naik ke panggung sekarang dan menggambar banyak? Petik 2. Energi kuat yang sulit digambarkan bisa dirasakan dari tubuh lelaki tua ini. Kekuatan yang dimiliki energi ini membuat semua orang di Star Luo Plaza merasa seolah-olah langit telah gelap.